Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat menjalankan ibadah. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, rapat pleno majelis. Majelis GKJ Trujo akan melaksanakan rapat pleno majelis besok pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020 pukul 16 bertempat di GKJ Trujo kelompok 2 Ngaden. Mohon perhatiannya. Yang kedua, perjamuan kudus. Majelis GKJ Trujo akan melaksanakan perjamuan kudus besok pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dilayankan dalam ibadah keluarga. Pengujian diri dilaksanakan 2 kali pada hari Kamis tanggal 30 Juli dan 6 Agustus 2020 di dalam persekutuan doa keluarga. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan Saudara Sandy Cipta Kurniawan, putra dari Bapak Sucipto, Ibu Diani Dwiwati, dengan Saudari Kartika, putri dari Bapak Kodiran, Ibu Surki, akan diberkati pernikahannya besok pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, pukul 9 di GKJ Trujo, kelompok 2 Ngaden. Mohon perhatian dan doanya. Yang keempat, keluargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Untuk kelompok 1, Ibu Mariati. Untuk kelompok 2, 1, Bapak CH Surono, 2, Ibu Agustina, 3, Bapak Marsudi, dan 4, Ibu Giem. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelompok 1, Ariela Sinarjonan tanggal 3 Agustus, Ibu Tumiem tanggal 7 Agustus. Untuk kelompok 2, Saudari Heni Sulistyowati tanggal 2 Agustus, Bapak Supriyanto tanggal 4 Agustus, Saudari Kristi Putri tanggal 5 Agustus, dan Ibu Tumirah tanggal 6 Agustus. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis, ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah. Mari kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya, supaya kita diperkenankan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan rahmat. Segenap hati dan jiwa kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, Sang Sumber berkat, limpahkanlah berkat-berkat-Mu. Demikianlah kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, selalu baru setiap hari. Marilah kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 8. Nanti kita pujikan bait 1 dan 2. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah-Mu, agar aku
Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Marilah kita pakai waktu anugerah Tuhan ini untuk mengakui dengan penuh kerendahan hati atas anugerah keselamatan dari Tuhan, ciptaan seluruh semesta, serta panggilan menjadi saksinya di tengah bangsa Indonesia yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 60, Hai makhluk alam semesta, kita pujikan bait 1 dan 4. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Pertiwi mulia, limpah dengan anugerah. Haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita saat jatuh dalam dosa, kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, atau kehilangan pengharapan? Datang kepada siapakah supaya kita bisa keluar dari itu semua? Hanya datang pada Tuhan sajalah, maka terang itu kembali kita dapat. Tinggalkan kelam, sambut terangnya yang tak pernah padam. Dari gungkungan malam gelap, Yesus
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi kesempatan pada umat untuk dapat berdoa secara pribadi. Bapa di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Bapa, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa untuk memuliakan Tuhan dan tidak menghormati sesama manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Bapa. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Anugerah Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Demikian firman-Nya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Syukur kepada Allah. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah.
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, pagi hari ini kami datang di dalam syukur kami. Terlebih kalau pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, dalam ibadah kami sebentar lagi akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan yang berkarya, mengajarkan kepada kami, memusatkan hati, pikiran, hikmat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Daripadamu-lah kiranya datang penghakiman, matamu-lah yang melihat apa yang benar. Dan ujilah hatiku, selidiki hidupku, takkan kau temui kejahatan dalamku. Dengarkan
sesuai dengan firman yang Engkau sudah ucapkan. Ku telah menjaga tiap perbuatanku. Aku pun menghindari tindakan kekerasan. Langkahku tetap mengikut jejakmu, Tuhan. Dengarkanlah, ya Tuhan, perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Peliharalah padamu karena Kau menjawabku. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Tunjukkanlah padaku kasih setiamu, Tuhan, penyelamat orang yang berlindung padamu. Dengarkanlah, ya Tuhan, perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Pelihara diriku seperti biji matamu. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Dari orang yang fasik yang menindas diriku. Dari musuh nyawaku yang mengepung aku. Dengarkanlah, ya Tuhan, perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Bacaan kedua terambil dari Roma 9 ayat 1 sampai dengan 5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berdukacita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini akan kita baca dari Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya
dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang-orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberi pilihan untuk melayani, memberi, atau dilayani atau diberi, kita memilih yang mana? Banyak orang memilih untuk dilayani dan diberi. Karena satu, mungkin orang yang dilayani itu juga menunjukkan status sosial. Orang yang berjabatan tinggi, orang kaya misalnya. Dan orang senang diberi. Contohnya orang zaman sekarang ini senang sekali menerima bantuan. Bahkan orang yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan pun rela mengesampingkan gengsi dan segalanya hanya untuk menerima bantuan dari pemerintah. Lain halnya ketika kita harus melayani, harus memberi, yang itu adalah bagian dari tugas pelayanan kita, panggilan sebagai orang beriman. Mari kita ingat kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita pasti pernah melayani, pasti pernah memberi. Mari kita coba gali kembali perasaan apa yang muncul ketika kita melayani dan memberi. Ketika kita melayani memberi, adakah kita merasa terpaksa, terbebani hanya sebagai kewajiban? Atau ketika kita melayani memberi kita berdasarkan kerinduan? Kita melayani dengan sukacita, ada kehangatan di hati kita yang muncul memberi semangat diri ketika kita memberi dan melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita memang menerima panggilan untuk meneladani Kristus. Dan teladan Kristus yang akan kita pelajari hari ini, kita baca khususnya dari Matius 14 yang kita baca tadi, ayat 13 sampai dengan 21. Sebuah cerita mujizat yang luar biasa. Yesus yang mulanya ingin menyingkir karena habis sebuah peristiwa pemenggalan kepala Yohanes. Yesus ingin menyepi, tetapi ternyata orang banyak tetap mengikuti dia dari banyak kota. Jumlahnya kurang lebih 5.000.
Dan diceritakan 5.000 ini hanya laki-laki. Ada yang bepergian bersama anak istrinya, artinya bisa kelipatan 2 kali 3, ada 1.500-an orang mungkin. Nah, di situ Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan sehingga dia menerima orang banyak itu dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Yesus mengesampingkan kepentingan pribadinya, rasa capeknya. Dan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dia menyembuhkan sakit penyakit orang-orang yang sedang mengerubuni beliau. Walaupun dia sedang capek, ingin menyepi. Dalam cerita selanjutnya juga diceritakan bahwa kejadian itu menjelang malam, di sore hari, di petang hari. Melihat situasi itu, para murid berkata supaya Yesus menyuruh mereka pulang, pergi untuk mencari makan di desa. Tetapi Yesus ada akhirnya membuat sebuah mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan, kenyanglah 5.000 laki-laki yang terhitung, laki-laki saja. 5.000 mungkin kelipatan 3 dari 10.000. 10.000 berapa ya? Kalau 5.000 kali 3, 15.000. Jadi 15 ribuan orang kurang lebih. 5 roti 2 ikan kenyang dan sisa 2 bakul. Nah, dari sini terlihat bahwa pelayanan Yesus itu menyeluruh. Tidak hanya soal kesembuhan sakit penyakit, bahwa sebenarnya kesembuhan sakit penyakit itu bagi sebagian sakit penyakit orang Yahudi juga ada hubungannya dengan relasi religius. Ada beberapa penyakit yang membuat orang itu dikucilkan dari masyarakat, sehingga ketika mereka sembuh, mereka tidak dikatakan sebagai sembuh, tapi sebagai orang yang tahir. Dipulihkan bukan sekedar tubuhnya, tetapi juga rohaninya, religiusitasnya, dan juga relasi sosialnya dengan masyarakat. Yesus memenuhi itu. Tetapi di sisi lain, Yesus juga tidak meniadakan kebutuhan jasmaninya, yaitu makan. Makanan kelihatannya memang peristiwa yang penting bagi Yesus. Pada cerita selanjutnya juga akan ada cerita Yesus memberi makan 4.000 orang. Dalam perjamuan kudus, lambang yang digunakan juga tentang makan dan minum, roti dan anggur. Bahkan gambaran kerajaan surga adalah engkau akan makan bersama-sama aku dengan di kerajaan surga. Kalau kita ingat juga dalam doa Bapa kami juga bersoalan, berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya. Dalam proses pencobaan Tuhan ketika habis berpuasa 40 hari 40 malam juga ada persoalan makanan. Jadi kelihatannya memang makanan ini memiliki tempat khusus dalam tradisi kekristenan Yahudi, juga menjadi perhatian Kristus. Bahwa pelayanan Yesus itu menyeluruh jasmani dan juga rohani. Dua-duanya adalah bagian yang penting. Dan orang itu akan lebih mudah untuk dipikat hatinya ketika perutnya kenyang. Ada penelitian, orang yang punya sakit diabetes seperti saya, itu ketika kadar gulanya turun, itu tingkat kesadaran juga sedikit menurun dan biasanya kontrol emosi juga agak kurang. Lapar. Jadi ada iklan juga yang mengatakan lo itu kalau lapar rese gitu ya, sehingga dikasih makan. Jadi memang perut itu ada hubungannya dengan psikologi. Sehingga bagi Yesus pelayanan itu juga penting, diperhatikan oleh Tuhan. Nah,
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk dibaca kembali adalah para murid ini mampu mengevaluasi, mampu mengobservasi, menyelidiki, melihat situasi kondisi dan menyimpulkan adanya sebuah masalah. Bahwa di situ orang banyak, bahwa di situ jauh dari keramaian, dan di situ waktunya menjelang malam. Dan dalam observasi para murid, mereka nggak mungkin mencukupi kebutuhan jasmani mereka. Sehingga sebagai solusinya mereka meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi dan mencari makan di desa-desa. Jadi observasi, cara pandang para murid melihat situasi kondisi bisa menyimpulkan adanya sebuah persoalan yang harus dihadapi. Mereka lapar, perlu makan, tidak ada tempat, sehingga solusinya mereka disuruh pergi untuk mencari makan. Logis apa yang dipikirkan para murid. Kenapa? Karena di situ juga dijelaskan bahwa yang ada pada mereka itu cuma 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan kalau dimakan Yesus dan para muridnya yang jumlahnya 13, termasuk Yesus, ya tidak kenyang. Tapi Yesus mengatakan, jangan suruh mereka pergi, kamu yang harus memberi makan. Sehingga mereka menegaskan kembali, lah bagaimana memberi makan, wong 5 roti dan 2 ikan saja yang saya punya. Tetapi Yesus menanggapi itu dengan sebuah tantangan. Kamu yang harus memberi makan mereka. Dan bagi saya itu juga panggilan bagi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering melihat, kita bisa berobservasi bahwa ada banyak orang yang memiliki kebutuhan. Baru ibadah ini direkam hari Rabu. Jadi hari Rabu ini pagi tadi saya pergi melewati SMP 3 Bayat. SMP 3 Bayat betul ya itu ya yang di situ ya. SMP 3 Bayat. Ada salah seorang anak yang saya tahu tetangga saya dan dia bukan murid SMP 3 Bayat. Dia berdiri di gerbang. Karena saya kenal dan kebetulan saya juga berhenti di situ, saya tanya, "Lho ngopo lek? Kok ngadeg neng kono?" Apa jawabnya? Ngerjakan tugas Pak, nyari wifi. Sekarang kan jadi kebutuhan orang, kuota internet. Dan begitu luar biasa kebutuhan itu untuk sekolah. Misalkan punya 3 anak saja bisa ratusan ribu per bulannya untuk kuota ini. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain. Banyak orang yang terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Usahanya menjadi tidak bisa semaksimal sebelum situasi kondisi sekarang ini. Artinya memang banyak kebutuhan orang-orang yang tidak bisa terpenuhi seperti pada waktu sebelum situasi kondisi COVID-19 ini kita alami. Dan kita melihat, mengobservasi itu. Dan kita menyimpulkan bahwa memang banyak orang yang membutuhkan. Lantas kesimpulan kita apa? Berdiam diri? Atau seperti kita menerima tantangan Tuhan itu? Jangan suruh mereka pergi, tapi kamu yang harus memberi makan. Mungkin kita juga akan berpikir seperti para murid. Lah caranya gimana? Wong tempatnya jauh, saya ini punyanya cuman 5 roti dan 2 ikan. Kalaupun rumah makannya dekat, uang dari mana saya itu untuk membelikan uang makan 10.000, lebih 5.000, 15.000 orang. Dari mana saya punya uang Tuhan? Mungkin kita juga berpikir ketika ada kebutuhan orang lain kita mulai berpikir, lah wong kita ini juga sama-sama ngalami, wong saya ya ora duwe, kok kon mikir kayak butuhe wong. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan
ketika akan memakai kita, melihat hati kita, ketika kita mau sungguh-sungguh melayani, menyerahkan 5 roti dan 2 ikan apa saja yang kita miliki. Ketika Tuhan memberkati itu, apa yang kita berikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi saya, bagi diri kita. Bayangkan 5 roti 2 ikan, tempatnya jauh, sudah malam. Bukan cuma orang-orang yang ikuti Yesus yang perlu makan, Yesus dan para muridnya juga perlu makan. Muridnya 12 tambah Yesus 1, 13, 5 roti 2 ikan, kenyang enggak? Ya enggak. Tapi ketika mereka mau memberikan 5 roti 2 ikan itu dan diberkati Tuhan, yang bisa makan kenyang siapa? Semuanya kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Sekecil apapun kalau kita rela menyerahkan untuk orang lain dan diberkati Tuhan, jangan takut kita kekurangan. Semua akan tercukupi, bahkan lebih, karena Tuhan kita itu maha kaya. Jadi mari kita bersukacita di dalam melayani, di dalam memberi. Pelayanan yang holistik, yang menyeluruh jasmani dan rohani. Beberapa kali kita sudah melakukan aksi sosial dengan memberikan sembako. Mungkin nanti kita akan lanjutkan program ini ke depan. Ada sebuah cerita mengakhiri renungan kita. Ada seorang yang datang ke pasar. Kemudian di pasar dia melihat pengemis, melihat orang yang berkebutuhan, orang yang kekurangan, yang hidupnya menderita, ibu-ibu sepuh yang harus memanggul kayu untuk dijual untuk kebutuhannya. Hatinya tenyuh. Kemudian dia berdoa, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan orang-orang ini menderita? Ibu ini sudah sepuh, kenapa masih harus bekerja? Orang ini gak punya tangan Tuhan, dia harus mengemis, disia-sia dan singkirkan orang. Kenapa Engkau diam saja? Kenapa Engkau membiarkan ini terjadi? Di tengah khusyuknya berdoa, Tuhan menjawab doanya. Tuhan berkata demikian, Aku tidak tinggal diam, tapi Aku menciptakan engkau. Jadi artinya seringkali kita hanya bisa melihat sebatas observasi, menemukan masalah, kita tidak mau terlibat dalam solusi. Seolah-olah Tuhanlah yang sepenuhnya bertanggung jawab, sementara kita tidak mau terlibat. Jadi mari, karena kita sudah mengalami kasih Kristus sebagai ungkapan syukur kita, mari kita melayani dan memberi dengan suka hati. Sehingga semua orang akan menerima berkat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Akan ada persembahan pujian. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan
ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bersama-sama kita memasuki kesempatan untuk menaikkan doa-doa pribadi. Kita bersama-sama akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami melalui pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya pada ibadah kali ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambilkan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang beginilah firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, dinyanyikan bait pertama sampai ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbani cahaya sunan dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan,
kami panjatkan kehadirat-Mu, bahwa Tuhan telah melimpahkan berkat yang melimpah kepada kami, hingga kehidupan kami dari hari lepas hari penuh dengan sukacita. Dan kami rasakan rezeki pemberian-Mu ini penuh dengan kebahagiaan. Tuhan, terimalah wujud syukur kami ini ya Tuhan, yang berupa persembahan ini. Sucikan, dan nantinya untuk kegiatan pelayanan kami di GKJ Trucuk ini. Banyak sekali dosa dalam kami mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur ini kami panjatkan. Amin. Marilah kita memasuki pengutusan umat menyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya, bait 1 sampai 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan mengakhiri ibadah ini kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan oleh karena itu pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.